kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, khususnya di Pro 1 Manado. Dalam dialog sulut bicara pada pagi hari ini, yang hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan polemik penonaktifan JKN PBI yang banyak menuai tanggapan dari masyarakat, terlebih khusus dari masyarakat yang terdampak dengan kebijakan Kementerian Sosial tersebut. Namun untuk lebih jelasnya, kami sudah menghadirkan dua narasumber di studio Pro 1 RRI Manado. Yang pertama, Bapak Richard Palit, Kepala Bidang Penanganan Sosial Fakir Miskin, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Richard. Dan kemudian Bapak Daniel Tambayong selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Manado. Selamat pagi Pak Daniel. Ya, selamat pagi Pak. Oke, pendengar, kebijakan penonaktifan sebagian peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori penerima bantuan iuran atau PBI di per 1 Februari 2026 memang sangat menuai kontra di tengah masyarakat, khususnya ya masyarakat yang kurang mampu yang selama ini menerima manfaat dari program tersebut. Dan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada terputusnya layanan kesehatan bagi kelompok rentan, tapi juga berpotensi memicu persoalan sosial, ekonomi hingga administrasi di fasilitas kesehatan. Pasien kronis yang membutuhkan terapi rutin menghadapi risiko serius, sementara rumah sakit dan puskesmas diperhadapkan pada kebingungan status kepesertaan. Namun saat ini terinformasi bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan dari ada 11 juta penerimaan manfaat BPJS PBI ini sudah ada kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini BPJN pusat, bahwa ada dari 120.000 sekian sudah dipulihkan kembali atau diaktifkan kembali sebanyak sekitar 102 atau 103 lebih peserta, khususnya untuk penyakit-penyakit kronis. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita ke Dinas Sosial dulu terkait dengan masalah ini. Nah, mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana proses pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang menjadi dasar penonaktifan peserta PBI ini. Silakan Pak Richard. Baik, terima kasih Pak Roy. Pertama saya luruskan dulu untuk data terpadu yang dipakai sekarang sudah berganti nama. Ya. Sejak tahun lalu 2025 sesuai Inpres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dari DTKS menjadi DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Nah, mengenai bagaimana proses pemutakhiran DTSN sebagai dasar pemberian menjadi peserta PBI JK atau dasar penonaktifan sebagaimana yang heboh di media baru-baru ini, yaitu pemutakhirannya itu dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Prosesnya itu dimulai dari pendataan di tingkat desa atau kelurahan berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat. Nah, data itu kemudian diverifikasi oleh pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kota, kemudian disinkronkan dengan data kependudukan nasional atau di orangnya bilang data capil, kemudian diintegrasikan secara nasional oleh pemerintah pusat. Nah, melalui DTSN ini pemerintah menggunakan pendekatan data tunggal agar program bantuan sosial termasuk PBI ini lebih tepat sasaran berbasis kondisi real terbaru di masyarakat. Terima kasih. Kalau untuk data Sulawesi Utara ini yang saya dapatkan itu berjumlah 50.181 jiwa. Nah, bagaimana dengan status mereka saat ini? Status penonaktifan. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang merasa nonaktif itu bisa datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk diusulkan kembali. Jadi sebenarnya tidak usah takut atau tidak usah merasa bahwa sudah tidak lagi terlayani atau tidak lagi mendapat bantuan. Semua ini terjadi karena ada proses peralihan dari sistem lama DTKS ke DTSN. Jadi proses peralihan ini menggunakan standar yang baru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara desil, makanya ada proses penyesuaian data. Nah, untuk masyarakat yang merasa berhak itu tidak usah khawatir, datang saja ke pemerintah desa atau bisa langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat di mana berdomisili untuk didaftarkan kembali. Oke, berarti data ini memang sudah valid. Maksudnya sudah tidak ada lagi, maksudnya sudah sesuai dengan aturan untuk yang penerima bantuan ini. Iya. Oke, kita ke BPJS Manado, ke Pak Daniel. Oke Pak, ini kan penonaktifan ini khususnya JKN PBI. Kalau orang bilang ini Jaminan Kesehatan Nasional ini selalu mengarah ke BPJS Kesehatan. Nah, kalau dari BPJS sendiri untuk mekanisme penentuan peserta, ini sejauh mana akurasi datanya ini Pak? Maaf Pak, maksudnya mekanisme penentuan peserta PBI ini atau bagaimana Pak? Yang PBI ini. Oh ya baik, jadi mungkin kita sampaikan di sini bahwa penetapan peserta PBI itu bukan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi peserta PBI itu ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Itu betul dengan disampaikan tadi Pak Richard, melalui basis data yang digunakan adalah DTSN, yaitu desil yang berhak itu desil 1 sampai 5 sebagai peserta PBI. Nah, yang menetapkan peserta setiap bulan itu adalah Kementerian Sosial melalui secara rutin hampir setiap bulan itu diterbitkan SK Mensos untuk penetapan peserta PBI. Jadi memang betul sejak implementasi DTSN ini dilakukan pembaruan data secara rutin untuk memastikan peserta PBI yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial setiap bulan itu sesuai dengan kriterianya dasar yang dari DTSN tadi. Oke, jadi BPJS hanya berpatokan pada DTSN dari Kementerian Sosial ini untuk penyaluran? Ya, kami berpatokan dari data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial setiap bulan. Seperti itu, Pak. Oke, waktu lalu Pak, di saat muncul
polemik ini. Ini dampak yang dirasakan oleh fasilitas kesehatan dengan kebijakan ini, apakah ada sempat masuk ke BPJS, Pak? Iya, jadi memang sejak terjadi penonaktifan ini, Vaskes pastinya tentunya melalui koordinasi kami dengan Vaskes untuk pelayanan peserta, adalah permintaan informasi atau konfirmasi terkait status kepesertaan PBI, dan itu kami sampaikan bagaimana mekanisme untuk reaktivasi dari peserta tersebut kalau memang ditetapkan sebagai tidak aktif. Yang pasti penjaminan di rumah sakit atau di Vaskes itu tetap melihat dari status keaktifan dari peserta itu. Ketika dia tidak aktif, nanti sebagaimana tadi disampaikan Pak Richard juga, peserta bisa melaporkan untuk permintaan reaktivasi khususnya bagi peserta PBI yang nonaktif di 1 Februari ini, yang tadi Bapak bilang sejumlah 11 juta secara nasional. Tapi izin Pak, mungkin tadi Kak saya konfirmasi untuk 50.181 itu baru di wilayah BPJS Manado di 6 kabupaten, sedangkan untuk seprovinsi Sulawesi Utara itu totalnya 96.783 jiwa. Itu seprovinsi. Oke, kalau untuk saat ini data dari BPJN Manado sendiri, dari total keseluruhan itu sudah yang diaktifkan kembali sudah berapa banyak, Pak? Kalau untuk jumlah yang sudah diaktifkan, kami belum dapat datanya, Pak, karena ini datanya bergerak terus. Hampir setiap hari ada usulan pengaktifan dari Dinas Sosial yang diajukan ke kami untuk reaktivasi. Jadi kalau ditanya berapa, kami belum bisa sampaikan saat ini jumlah pastinya, tapi yang pasti itu proses reaktivasi ini dilakukan melalui Dinas Sosial dan disampaikan ke Kementerian Sosial. Setelah disetujui oleh Kemensos, langsung disampaikan ke kami untuk diaktifkan dan kami segera memprosesnya. Oke, nah ini juga kan ada pertanyaan ini, bukan cuma pertanyaan dari kami, tapi juga dari masyarakat. Nah ini untuk masyarakat yang pasien gawat darurat, yang dahulunya aktif untuk PBI-nya, dan sekarang statusnya nonaktif. Nah, apakah ada jaminan bahwa mereka tetap akan mendapat pelayanan kesehatan? Dan kemudian strategi BPJS untuk menjaga target universal health coverage di tengah pengurangan peserta PBI ini, Pak? Oke, jadi jaminan bagi peserta yang khususnya ini Pak, kita bicara yang terjadi penonaktifan di 1 Februari ini, mekanisme peserta itu bisa melalui 3 cara untuk pengaktifan. Yang pertama, peserta bisa mengusulkan untuk reaktivasi kembali sebagai peserta PBI, namun di situ memang dia perlu membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan. Kemudian juga dinilai dari Dinas Sosial sebagai memang peserta yang membutuhkan dengan kategori yang masih sesuai dengan ketentuan untuk dibantu sebagai peserta PBI, maka itu bisa diusulkan reaktivasi. Itu yang satu untuk reaktivasi. Kemudian selanjutnya mekanisme kedua adalah selain kepesertaan PBI juga dapat dibantu oleh saat ini kan semua pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara itu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan itu mereka mendaftarkan masyarakatnya ke sebagai peserta JKN. Nah, berarti ada segmen peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Nah, itu juga dapat juga beralih sebagai peserta. Nama segmennya itu PBPU Pemda, artinya peserta PBPU yang didaftarkan secara kolektif oleh pemerintah daerah. Namanya PBPU Pemda. Kemudian yang ketiga adalah mereka mendaftar sendiri secara perorangan sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayarkan secara mandiri oleh peserta, Pak. Nah, bagi peserta yang baru nonaktif, khususnya bagi yang nonaktif 1 Februari, artinya
masih dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak nonaktif. Ketika dia mendaftarkan secara mandiri perorangan, dia itu tidak menunggu masa administrasi 14 hari lagi, sebagaimana mekanisme pendaftaran mandiri yang biasanya kan menunggu daftar 14 hari kemudian baru bisa bayar sehingga kepesertaannya bisa langsung aktif. Nah, apabila dia nonaktif masih dalam jangka waktu 30 hari sejak nonaktif itu, maka setelah dia mendaftar dia bisa langsung membayar tanpa menunggu 14 hari sehingga kepesertaannya bisa langsung aktif. Jadi untuk solusi bagi masyarakat tadi yang dibilang Bapak kategori emergensi darurat di Vaskes ketika berobat, khususnya bagi peserta PBI yang tadi, melalui cara-cara yang tadi bisa untuk mengaktifkan kembali kepesertaan. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua yang Bapak bilang soal mempertahankan UHC ini. Jadi mungkin kami sampaikan di sini Pak bahwa penonaktifan kepesertaan PBI ini itu setiap bulannya itu sebenarnya tidak mengalami perubahan Pak. Jadi ketika ada pembaruan data, kayak contoh yang terbaru ini lewat SK Mensos nomor 3/Hub/2026, penonaktifan 11 juta. Tapi pemerintah mendaftarkan peserta lain, artinya peserta penggantinya, sehingga kuota atau kepesertaan PBI tidak secara jumlah sama. Artinya yang dilihat dari penentuan desil yang tadi, penduduk atau masyarakat lain yang sesuai kriteria menggantikan masyarakat yang tidak masuk lagi dalam penetapan sesuai kriteria. Nah, artinya secara cakupan juga UHC itu hampir tidak berpengaruh ke kabupaten kota, tapi memang ada juga beberapa kabupaten kota yang secara UHC atau cakupan keaktifan mengalami penurunan seperti itu. Jadi kalau dari kami sih berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk bisa memastikan capaian UHC per kabupaten kota dan juga sampai seprovinsi Sulawesi Utara itu bisa memenuhi kriteria untuk UHC seperti itu Pak. Oke. Kalau untuk BPJS kesehatan atau jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah itu juga berlaku. Seperti di Kota Manado kan ada dengan bekerja sama dengan dinas sosial, itu tetap berlaku untuk ini. Iya, seperti yang kita bilang tadi, semua kabupaten kota itu bekerja sama mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Hanya mungkin memang ada mekanisme yang berbeda dari sisi pengaktifan atau pendaftaran peserta. Ada pemerintah daerah yang ketika mendaftarkan pesertanya itu bisa langsung aktif ke pesertanya, ada yang mekanisme harus menunggu aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu saja yang membedakan Pak. Oke, kita ke dinas sosial. Tadi kan disampaikan desil 1 dan desil 5 yang berhak untuk menerima JKN PBI atau dalam arti ke BPJS Kesehatan. Nah ini mungkin bisa disampaikan ini kriteria ini seperti apa agar supaya masyarakat di Sulawesi Utara ini tahu ini desil 1 apa, desil 5 apa. Mungkin secara singkat saja Pak Richard. Oke. Untuk penentuan desil itu kami mengacu ke standar yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS. Nah, untuk soal penerapannya di dalam aplikasi 6NG di DTSN itu dieksekusi oleh operator 6NG di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa proses perbaikan data atau pemutakhiran data itu adalah proses yang dinamis, terus berjalan. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Apakah pindah domisili, status pekerjaan yang berganti, atau kondisi meninggal dunia. Belum lagi dalam permasalahan kecepatan perubahan data itu yang dipengaruhi oleh geografi dan luas wilayah. Nah, untuk proses penetapan desil itu
mengacu ke standar Badan Pusat yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, tapi eksekusi oleh operator 6NG di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Oke. Nah, dalam masalah ini kan mungkin bisa Pak Richard jelaskan ini desil 1 standarnya seperti apa, baru untuk desil 5 standarnya seperti apa. Karena kalau menurut informasi kan untuk desil ini dengan di Jawa dengan di Sulawesi Utara itu kriterianya pasti berbeda jauh. Nah, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat agar supaya masyarakat tahu untuk desil 1 ini seperti apa, standarnya seperti apa, baru ke desil 5 seperti apa. Apalagi kalau sampaikan bahwa ada pembagian-pembagian desil yang bisa, maksudnya desil 1 sampai 5. Bahkan ada pegawai negeri sipil yang mengeluh terkait dengan penonaktifan ini, karena dia juga mempunyai keluarga yang harus ditanggung, dan kemudian bicara ini kan ada penyakit stroke, penyakit jantung, baru apa? Dan mereka kan banyak juga yang itu apa? Cuci darah, Pak. Nah, cuci darah ini kan ada yang mungkin 1 minggu 1 kali, tapi ada juga 1 minggu 2 kali. Nah, mereka bilang kalau dia 2 minggu 1 kali, mungkin walaupun dia sebagai pegawai negeri sipil tidak akan mampu untuk melakukan cuci darah ini. Nah, mungkin bisa diperinci atau diperjelas kepada masyarakat, Pak Richard, agar supaya masyarakat tahu, oh ini desil 1 ini standarnya apa, baru sampai desil 5. Kalau yang desil 2, 3, 4 kan bisa mengimbangi dengan desil 1 dengan desil 5 itu. Ya, silakan Pak Richard. Oke, terima kasih Pak Roy. Desil itu pembagian masyarakat, status atau tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan 10 kelompok. Seperti kita ketahui, desil yang paling bawah itu desil 1, itu masuk kategori sangat miskin. Miskin ekstrim itu ya? Iya, bisa disebut miskin ekstrim atau sangat miskin kalau di. Nah, ini kondisi ekonomi masyarakat yang paling bawah. Itu ciri-cirinya itu tidak punya pekerjaan yang stabil, pendapatan tidak menentu, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah kelompok prioritas utama dalam seluruh program bansos yang ada di Indonesia. Itu. Oke, kalau desil 5, nah, kalau desil 5 itu masuk kategori pas-pasan, ya, istilah. Kelompok ini sebenarnya sudah berada pada batas aman ekonomi, tapi biasanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu sangat cukup, gitu. Jadi desil 2 itu miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 itu rentan miskin, dan desil 5 itu pas-pasan. Nah, untuk kategori penerima bansos PBIJK itu ada di desil 1 sampai 5 ya, Pak Daniel. Nah, kalau untuk bansos lain yang ada di Kemensos seperti PKH atau program sembako itu hanya sampai desil 4. Berarti pegawai negeri sipil tidak dapat ya? P3K. Saya dapat informasi dari BPS lalu ketika kami ikut PNS itu rata-rata ada di desil 6 dan 7. Oke, pendengar, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita dengan topik dampak sosial penghapusan JKN PBI di program Sulut Bicara, kita akan rehat sejenak, namun sebentar kami akan membuka line telepon untuk Anda bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga Anda bisa memberikan komentar di YouTube RRI Manado, dan kita akan rehat sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini ada pesanan dari Jordania.
ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya pada banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, jangan rebutan. Eits, Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, masih di program Sulut Bicara dengan topik dampak sosial penghapusan JKN PBI ini dan telah menghadirkan dua narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan dari BPJS Kesehatan Kota Manado. Oke, saat ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin bisa dikeraskan suaranya. Iya, halo, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Fekner di Manado Utara, Pak. Oke, silakan Pak Fekner. Ini hanya menceritakan pengalaman saya tentang BPJS. Saya waktu itu masuk rumah sakit di Ling, Ya. dan memang waktu itu BPJS masih aktif. Tapi itu tahun 2020, Pak. Tapi setelah itu ulang lagi masuk di rumah sakit daerah, ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif. Jadi saya ambil kesimpulan, so ikut prabayar no, sampai saat ini. Walaupun hidup saya ini pas-pasan hanya petani, tapi saya pikir-pikir kalau semua masyarakat bisa ikut itu, jadi dengan program kurangi saya punya biaya, pertama-tama tentunya rokok no, karena rokok kan mahal. Jadi saya bilang tapi kurangi tentang rokok itu supaya bisa bayar BPJS. Saya ikut kelas 3, jadi setiap bulan itu saya bayar 105.000 untuk 3 anggota. Jadi itu Pak yang saya sampaikan, karena memang kalau sekarang ini banyak orang-orang yang sudah punya kehidupan masih terdaftar di BPJS. Kan saya lihat ada mobil mereka itu. Jadi kuncinya ini cuma pendataan. Harus lebih selektif untuk BPJS ini. Jadi saya harap kalau cuma satu orang di atas 30.000 kalau tidak salah itu, saya kira bisa. Hanya itu saran saya, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih buat Pak Fekner yang boleh dikatakan sudah lebih lebih menyadari. Iya, dia sadar JKN, sadar pentingnya. Oke. Oke, di belakang Pak Fekner bisa langsung. Halo. Oke, kita memberikan 3 kesempatan untuk masyarakat bisa berinteraksi. Iya. Untuk Anda sampaikan lewat line telepon dan juga dari YouTube. Oke, mungkin di belakang Pak Fekner dari Polmut. Oke, belum ada. Oke. Kita ke Pak Daniel, menanggapi terkait dengan Pak Fekner, pendataan harus lebih selektif terkait dengan ini. Ya, pertama-tama kami apresiasi untuk Pak Fekner, ini salah satu masyarakat yang sadar pentingnya JKN. Dia sadar dia waktu awal ditanggung pemerintah, kemudian ketika berobat tidak aktif sehingga dia ambil jalan untuk mendaftarkan dirinya secara pribadi, mengurangi konsumsi rokok. Ini juga salah satu bentuk cara hidup sehat sehingga dampak risiko sakit tidak ya sakit memang tidak diminta datang, tapi kalau dia mengurangi risikonya dari mengurangi rokok lebih bagus. Di samping itu biaya dia juga jadi mampu membiayai dirinya sendiri.
Berarti kita yakin Bapak ini rutin melakukan pembayaran setiap bulan. Nah, ini yang mau kita sampaikan sebenarnya ke masyarakat Sulawesi Utara. Yang pertama, rutin melakukan pengecekan status JKN setiap bulan. Nah, kami menyediakan layanan ini untuk mengecek status lewat WA saja, Pak. Ada kami melalui layanan Pandawa, cukup WA ke nomor namanya layanan Pandawa, bisa di Google atau kami sampaikan juga di nomor 0811 8165 165 itu, atau melalui aplikasi mobile JKN. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengecek, harus tahu, sadar setiap bulan BPJS saya aktif atau enggak, apalagi yang ditanggung pemerintah, Pak. Kita tidak kayak tadi Bapak 2020 aktif, berapa tahun berikutnya mau berobat tidak aktif. Jadi dia harus rutin melakukan pengecekan status setiap bulan, bahkan supaya ketika dia butuh untuk berobat tidak mengalami kendala. Oke, Pak, bagaimana dengan masyarakat yang tidak pernah memegang gadget atau HP ini untuk membuka akses aplikasi dari BPJS? Ya, kalau memang masyarakat sama sekali tidak ada gadget, karena tadi kan layanan kami cukup WA saja, rata-rata kalau pengguna sudah pakai WA. Tapi kalaupun memang tidak menggunakan gadget, berarti memang baiknya rutin berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan setempat, karena memang cara untuk mengecek secara offline-nya seperti itu, Pak. Oke, kalau dari Dinas Sosial bagaimana? Untuk pendataan harus lebih selektif. Apa yang disampaikan oleh Pak Fekner? Iya, Dinas Sosial sudah melakukan sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan, dan proses, sekali lagi, proses pemutakhiran data itu di Dinas Sosial Kabupaten Kota, operator 6NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu sudah sangat terlatih dalam menginput atau memvalidasi data-data DTSN ini. Oke, kita akan menerima penelpon yang terakhir mengingat waktu. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Christian di Pakure 3. Oke, silakan Pak Christian. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tentu mengapresiasi Pro 1 yang mengangkat topik ini, dan tentu mungkin perkenalkan dulu, saya operator DTSN di desa kami, di desa Pakure 3. Tentu kami ingin bertanya khusus untuk terkait dengan DTSN ini, ada beberapa data yang tidak sinkron dengan fakta di lapangan, yaitu ada beberapa masyarakat yang masih tergolong di bawah garis kemiskinan tetapi sudah berdesil atas atau berdesil 6 sampai 10. Tetapi ada yang sudah berekonomi yang mapan tetapi masih berdesil 1 sampai 5. Tentu pertanyaan kami adalah, apakah ground checking ini per bulan disinkronkan atau seperti apa? Karena beberapa kali kami mengusulkan untuk perubahan desil, tetapi sampai saat ini belum terlihat ada perubahan di aplikasi yang kami kelola saat ini. Dan pertanyaan kedua yaitu terkait dengan BPJS. Yang menjadi pertanyaan tentunya, apakah bisa untuk disosialisasikan kepada kami, pemerintah desa, terkait dengan dinonaktifkannya BPJS atau PBIJK. Karena seringkali masyarakat komplain dengan dengan pemerintah desa, nonaktifnya tidak diinformasikan. Dan kami harus segera mengecek kembali aplikasi kalau masih aktif atau tidak. Jadi itu saja pertanyaannya, apakah bisa disosialisasikan atau dibagikan nama-nama yang tidak aktif lagi dari pihak BPJS itu sendiri. Pak Christian, ada pertanyaan ini,
tadi Anda menyampaikan bahwa sudah mengajukan perubahan DTSEN, tapi tidak pernah dirubah. Itu diajukan ke siapa untuk perubahan? Karena kami pemegang atau pengelola aplikasi 6NG di desa. Oke, diajukan ke siapa? Diajukan melalui aplikasi. Oh, aplikasi. Tetapi ketika dikonfirmasi, selalu informasinya menunggu ground checking kembali. Oke. Dan kami belum mendapatkan informasi apakah ini ground checking ini per sebulan sekali, per 3 bulan sekali, atau per 6 bulan. Jadi kami tetap selalu menunggu, sehingga kadang-kadang mungkin masyarakat tiap hari harus cek, tiap minggu mesti tanya, Pak ini tuh berubah desil atau belum? Karena kami tetap mengusulkan perubahan. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Pak Christian. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Daniel. Ini pertanyaan untuk mensosialisasikan nama-nama peserta yang dinonaktifkan, karena ini sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan terus dari masyarakat, khususnya yang ada di Desa Paku Ure 3 ini di Minsel. Silakan Pak. Iya, baik. Jadi terkait dengan sosialisasi, untuk sosialisasi sebenarnya kami memang ada program untuk melaksanakan sosialisasi, pemberian informasi langsung, ataupun kami juga ada namanya BPJS keliling ataupun BPJS online, layanan untuk sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, tapi memang itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kondisi yang ada. Nanti kami sampaikan untuk di Desa Paku Ure 3 yang tadi Bapak ke wilayah BPJS setempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua terkait data. Nah, ini memang kalau data kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial khususnya untuk kepesertaan PBI. Dan setahu kami juga melalui aplikasi 6NG itu bisa mendapatkan data untuk peserta PBI ya Pak ya. Jumlah data yang nonaktif bisa dicek di aplikasi 6NG-nya untuk mengecek data-data status PBI-nya apakah dia aktif atau tidak. Begitu Pak, jadi terkait data kami koordinasi. Nah, kembali lagi tadi mungkin Bapak bisa edukasi bagaimana masyarakat untuk mengecek status JKN-nya masing-masing. Itu kan dilakukan secara update setiap hari pun bisa. Jadi itu yang kami edukasi kepada masyarakat untuk mengecek secara mandiri. Oke, mengingat waktu Pak Richard, mungkin statement singkat terkait dengan tanggapan dari Pak Christian tadi. Terima kasih untuk Pak Christian. Mengenai perubahan desil, sebagaimana keluhan yang disampaikan atau permasalahan yang disampaikan oleh Pak Christian, perubahan desil dalam DTSN itu tidak terjadi secara langsung setelah diusulkan. Jadi perubahan desil itu tidak melihat perubahan data pribadi atau individu kemudian langsung berubah. Nah, perubahan desil itu harus melalui berbagai tahap, itu verifikasi dan validasi berjenjang, kemudian disinkronisasi lagi dengan data-data yang lain seperti yang saya sebutkan di awal, itu data kependudukan. Dan ini yang paling penting untuk penetapan penerimaan manfaat atau penetapan secara nasional satu data itu dilakukan oleh Kementerian Sosial, pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah tanggung jawab yaitu di awal tadi yaitu proses verifikasi, validasi, pengusulan dan lain-lain. Nah, demikian. Oke, mungkin singkat, padat dan jelas untuk closing statement kita ke Pak Daniel. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi sebagai closing statement ya, kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, khususnya bagi yang menonton live hari ini, jangan tunggu, selalu pastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Jangan nanti sudah sakit, sudah di rumah sakit, baru mau bingung memastikan JKN-nya aktif atau tidak. Karena saat ini biaya
berobat, kita tidak tahu pasti berapa kebutuhan pastinya ketika kita sakit. Jadi baiklah kita memastikan kepesertaan JKN aktif secara rutin. Apabila belum terdaftar, daftar saja. Sekarang pelayanan kami pendaftaran melalui WA saja bisa, melalui layanan Pandawa tadi. Jadi tidak perlu repot-repot ke kantor BPJS bagi daerah yang jauh dari daerah kota ataupun daerah BPJS kesehatannya, kantornya. Jadi sekarang pelayanan lebih mudah, jadi harapannya memastikan kepesertaan JKN aktif bagi Bapak Ibu warga Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke, Pak Richard silakan untuk closing statement. Terima kasih untuk masyarakat Sulawesi Utara yang merasa kepesertaannya dinonaktifkan dari PBIJK. Sebenarnya jangan khawatir, hak kesehatannya itu tidak hilang. Pemerintah hanya sedang memperbarui data saja, memutakhirkan data, dan untuk jika masyarakat mengalami dinonaktifkan, silakan segera melapor ke pemerintah desa setempat atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk diusulkan kembali, atau bisa langsung mendaftarkan diri sendiri secara mandiri di aplikasi Cek Bansos. Demikian. Oke, terima kasih dan pendengar, mengingat waktu, kami atau saya Roy Pesak dan juga kedua narasumber Richard Palit selaku Kabid Penanganan Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Bapak Daniel Tambayong Kabak Kepesertaan BPJS Manado mengucapkan terima kasih, dan kiranya apa yang telah kita perbincangkan tadi dan juga Anda dengarkan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembali ke rekan penyiar di studio. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.